silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Baik, baik, Bu. Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, langsung saja saya akan mengabsen kalian satu persatu ya. Seperti biasa, saya absennya menggunakan nama akun dalam bahasa Inggris di Mayop. Dan pastinya tidak boleh sama. Jadi harus konsentrasi ya, tidak boleh sama. Kalau sama, saya kasih punishment. Gitu ya? Baik, Imam Basuki. Imam? Oh, imamnya sedang keluar ini ya. Irma Riza. Irma? Apa Irma? Akunnya mah? Tidak kedengaran Irma. Headsetnya dipakai dulu ya. Oh ya. Imam, ayo Imam. Nama akunnya apa Imam? Nama akun dalam bahasa Inggris di Mayop. Pasti lupa. Oh, headsetnya masih rusak ya. Apa saya aja nih yang nggak dengar ya? Memang belum kedengaran, Bu. Oh ya, ini sudah. Kita lanjutkan. Yang penting ada dulu orangnya. Indri, ayo Indri. Indri Astuti. Iya, Bu. Apa nak? Petikes, benar. Kilvi, Kurniawati. Ayo Kilvi. Building, gedung. Building, benar sekali. Kadek Wirastuti. Akun payable, Bu. Itu apa itu? utang. Akun payable. Ini, Bu. Utang. Utang dagang. Pintar sekali. Lili Ernawati. Wages and salaries expense, Bu. Apa Li? Gak dengar Li? Tadi? Wages and salaries expense. Bagus sekali. Maria Francisca. Apa Maria Francisca? Sales, Bu. Penjualan. Sales. Benar sekali. Natalia. Equity, Bu. Equity. That's right. Niputu Eka. Niputu? Gak kedengeran Niputu. Equipment, Ibu. Oh, oke. Equipment. Maulida? Purchase, Bu. Purchase. Pembelian. Pintar sekali. Kita kembali ke Imam. Imam Basuki, gimana Imam? Cash in bank, Bu. Cash in bank. Irma? Apa Irma? Oh ya sudah, mungkin agak sedikit error ya. Apa namanya? Mic-nya, nggak apa-apa. Yang penting ada orangnya. Baik. Akun Bu. Oh, nggih, akun receivable. Benar sekali ya. Jadi Ya, semuanya sudah konsentrasi. Hebat sekali. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran pada Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya mau bertanya mengenai materi yang sudah saya pelajari minggu yang lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat materi apa yang sudah saya ajarkan kemarin? Angkat tangan, raise hand. Silakan, siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Ayo. Saya tunjuk. Siapa yang masih ingat? Natali? Natalia? Purchase, enter purchase, Bu. Enter purchase. Maksudnya gimana itu?
Ayo, gimana Natalia? Enter purchase. Ya, seperti apa maksudnya itu? Mengentry jurnal pembelian, Bu. Bagus sekali. Jadi minggu yang kemarin kita sudah mempelajari mengenai mengentry jurnal pembelian. Kira-kira Natalia tahu nggak caranya gimana kemarin kita mengentry transaksi pembelian itu? Tahu nggak caranya? Caranya dengan memasukkan transaksi akun ke dalam program Mayop dengan cara mengetik akun purchase and purchase, Ibu. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Natalia. Hebat. Jadi, saya ingatkan ya, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai mengentry transaksi pembelian. Dan caranya, kita klik comment centernya di purchase, kemudian enter purchase. Pada perusahaan dagang, kalau ada pembelian, pasti ada penjualan. Seperti itu ya. Kalau ada pembelian, pasti ada penjualan. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mengentry transaksi penjualan. Jadi diharapkan setelah kalian belajar pada pagi hari ini, kalian bisa bisa mengidentifikasi menu command center yang akan digunakan untuk mengentry transaksi penjualan. 2, bisa menganalisis transaksi penjualan pada perusahaan dagang. 3, bisa menjelaskan langkah-langkah mengentry transaksi penjualan. 4, bisa mengentry langsung transaksi penjualan pada aplikasi Mayop dan menyajikannya. Seperti itu ya. Baik, minggu kemarin saya sudah memberi bahan ajar dan LKPD. Apakah sudah dibaca? Ayo. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah dibaca. Bagus, Sudah, Bu. hebat itu ya. Jadi saya harapkan kalian sudah membaca terlebih dahulu bahan ajar yang saya berikan. Jadi ketika belajar hari ini, kalian tidak ngeblank gitu ya. Jadi sudah ada bayangan materi yang akan saya ajarkan. Baik, pada kegiatan hari ini saya akan menampilkan video tutorial. Setelah itu kalian bisa mengerjakan soal latihan. Saya share dulu ya video tutorialnya. Selamat pagi semua. Apakah suaranya kedengaran? Kedengaran, Bu. Terdengar, Baik, Bu. tolong. Nah, bagus. Jadi nanti tolong ya, ketika kalian melihat tayangan ini, diperhatikan baik-baik. Jangan kemana-mana, diperhatikan baik-baik, karena kita akan mengerjakan tugas setelah ini. Oke ya? Hanya jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mengentry transaksi penjualan, baik penjualan secara kredit maupun penjualan secara tunai pada perusahaan dagang, khususnya pada aplikasi Mayop Accounting. Untuk soal, bisa dilihat di bahan ajar masing-masing. Baik, langsung saja kita ke bukti nomor 3. Di situ ada bukti transaksi berupa invoice yang artinya terjadi penjualan secara kredit yang ditujukan kepada toko Ganesha Unggul senilai Rp178.300.000. Langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi Mayop. Pada aplikasi Mayop tersedia beberapa command center, ada akun, banking, sales, dan sebagainya. Untuk penjualan baik secara tunai maupun secara kredit, kita klik command center yang sales. Jadi sekali lagi kita klik command center yang sales, kemudian bisa kita klik enter sales. Di sini ada customer, kita bisa pilih sesuai dengan customer yang ada di bukti transaksi, yaitu toko Ganesha Unggul. Ada di situ sudah ada alamatnya, ada terminnya. Kemudian untuk teks inklusif itu jika nominal harga jual itu sudah termasuk pajak, kita bisa checklist teks inklusif. Namun jika nominal yang dijual itu belum termasuk PPN, kita bisa hilangkan teks inklusifnya, seperti itu. Kemudian pastikan untuk layout itu ada di item, karena kita sedang mengerjakan perusahaan dagang.
Oke, langsung saja untuk invoice, kita bisa ketik SL001 sesuai yang ada di bukti transaksi, kemudian tanggalnya 4 Januari 2013. Kemudian untuk kolom SIP, di sini kita isi kuantitasnya. Yang pertama ada 10. Untuk berpindah dari kolom 1 ke kolom berikutnya, kita bisa klik tab yang ada di keyboard masing-masing. Kita klik tab lagi untuk item membernya, kita pilih COM 001. Oke, langsung muncul secara otomatis description-nya. Kemudian kita klik tab lagi, kita ketik total kita 805. Kita tab lagi, akan muncul total secara otomatis. Kemudian langsung kita ke kuantitas kedua, yaitu 30. Kita tab lagi, kita pilih PRN 001, description muncul otomatis. Kita tab lagi, kita ketik nominalnya. Oke, kita tab lagi. Subtotal itu ada Rp178.200.000 untuk freight, karena ada beban angkut. Kita ketik nominalnya 100.000 dan pastikan freight tidak ada PPN-nya. Jumlah itu ada Rp178.300.000. Kita samakan dengan yang ada di bukti transaksi. Sama. Untuk menyimpan kita bisa klik record. Untuk membatalkan kita bisa klik cancel. Tapi sebelum kita record, alangkah baiknya kita mengklik Ctrl plus R. Jadi Ctrl plus R itu adalah memperlihatkan jurnal yang akan muncul setelah kita klik record gitu. Sekiranya sudah benar transaksi kita klik OK dan kita klik record. Oke, langsung kita ke bukti transaksi selanjutnya, ada di bukti nomor 5. Di situ ada bukti transaksi cash receipt, penjualan secara tunai yang ditujukan kepada counter sales. Langsung saja. Sama seperti tadi, untuk penjualan secara tunai maupun penjualan secara kredit, kita bisa klik command center sales dan enter sales. Untuk customernya, kalau namanya belum muncul di sini, kita bisa klik new atau baru. Kita klik new. Oke, karena saya sebelumnya sudah ada, jadi saya buat counter sales 2. Caranya seperti itu. Kita pilih akun yang tadi sudah kita buat, counter sales ya. Oke. Untuk terminnya kita bisa pilih COD, cash on delivery. Oke, langsung saja invoice-nya kita bisa isi SO. Kita klik CR strip 001, tanggalnya 6 Januari 2013. Oke, untuk SIP-nya kita isi 6. Tab, kita COM 001 dengan harga 14.850. Enter. SIP yang kedua, kita bisa isi 7. PRN 001 dengan harga 990. Untuk freight-nya kita isi senilai 70.000. Oke, jumlahnya kita lihat 96.100.000 rupiah, kita samakan 96.100.000 rupiah, berarti sama. Nah, yang membedakan antara penjualan tunai dengan penjualan kredit yang ada di aplikasi Mayop yaitu terletak di pay today. Jadi sekali lagi di pay today, dibayar hari ini. Pay today-nya kita samakan yaitu 96.100.000. Oke, kita klik Ctrl R, akan muncul seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik record. Oke, demikian tadi langkah-langkah mengentry transaksi penjualan secara tunai
maupun penjualan secara kredit dari saya. Terima kasih. Baik, sudah diperhatikan tadi ya video. Sudah Bu, bagus sekali Bu. Bu, Bentar saya ya. mau bertanya Bu. Sebentar, masih ada iklan tadi. Ya, Maria, kenapa Maria? Saya mau bertanya Bu. Ya, apa? Jadi Hmm. setelah melihat video tadi, benarkah langkah-langkah mengentry transaksi jurnal penjualan baik secara tunai maupun kredit itu sama ya Bu? Ya, benar sekali. Jadi diingat-ingat nak ya, untuk penjualan tunai ataupun kredit, langkahnya sama. Menunya sama, menu command center-nya itu sama, yaitu menggunakan sales, kemudian enter sales. Tetapi yang membedakan itu hanya di paid today. Jadi kalau penjualannya tunai, paid today-nya itu diisi dengan jumlah penjualannya. Tetapi kalau dia kredit, paid today-nya tidak perlu diisi. Seperti itu ya nak ya, paham Maria? Ya, paham Bu. Paham. Terima kasih Bu. Baik, ada pertanyaan yang lain tidak? Saya Bu, Ya, kenapa Lili? saya masih belum paham tentang tax include Bu. Oke, baik Lili. Jadi teks inklusif itu tadi ya. Jadi dalam Mayop, dalam aplikasi Mayop itu ada teks inklusif. Jadi bisa kita checklist ataupun kita hilangkan. Nah, bedanya di sini ya. Oke, sudah terlihat layarnya? Sudah Bu. Oke, jadi untuk teks inklusif, di sini diperhatikan tergantung soalnya nak ya. Nanti kalau soalnya itu berbeda, pasti teks inklusifnya juga akan berbeda, entah di checklist atau tidak. Jadi kita lihat contoh di sini. Di sini ada UD Riola Media Mandiri, di sini ada cash receipt. Diperhatikan total penjualannya, total price-nya ini. Jadi di sini ada 70.400.000 rupiah dan di situ sudah ada keterangannya tax PPN. Jadi maksudnya 70.400.000 itu sudah termasuk PPN. Kalau jumlah penjualan tersebut sudah ada PPN-nya, kita checklist di Mayopnya gitu ya, kita centang. Apa lihat lagi? Nah, ini ada faktor yang berbeda. Kalau ini tadi tidak ada PPN-nya, PPN-nya sudah tercantum di sini. Sudah termasuk gitu ya. Sudah termasuk. Nah, perhatikan di sini ada penjualan kepada UD D5. Di sini ada harganya. Total harganya 176 juta. Tapi masih ada PPN. Jadi sebenarnya 176 juta itu belum termasuk PPN. Nanti kalau ada soal seperti ini, transaksi seperti ini, teks inklusifnya tidak perlu di checklist. Begitu ya. Tidak perlu di checklist. Bagaimana Lili? Sudah paham apa belum? Paham Bu. Paham. Kenapa? Kok lemes ya Lili ya? Kenapa Lili? Kamu Nggak apa-apa Bu. sahur nggak tadi? Sahur ya? Baik. Saya hentikan dulu. Baik. Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ada ya. Karena tidak ada, saya mau mengetes kemampuan kalian ini dalam mengentri transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Sekarang saya kasih soalnya. Sebentar. Soal sudah saya linknya sudah saya soal sudah saya kirim di Google Classroom ya. Bisa cek di situ soalnya. Bisa dikerjakan sekarang secara mandiri, bisa lihat juga di bahan ajar yang sudah saya berikan, gitu ya. Silakan dikerjakan sekarang. Hanya ada 2 soal saja, 1 transaksi penjualan tunai dan 1 penjualan secara kredit. Mudah kok. Dikerjakan sekarang. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan, nanti saya bantu, gitu ya. Silakan dikerjakan. Baik. Sudah ada yang selesai belum? Siapa yang sudah selesai Sudah, Bu. mengerjakan? Siapa itu yang sudah? Iya, Oh, Kilvi. Kilvi sudahkah Kilvi? sudah. Berani presentasi tidak? Berani Bu, insya Allah. Bismillah. Baik, ya. Bagus, hebat itu. Saya minta Kilvi presentasi ya.
Ya, silakan Kilvi, presentasi Kilvi. Yang lainnya sambil diperhatikan ya penjelasan Kilvi, sambil dibuka-buka juga soalnya. Apakah jawaban Kilvi itu benar atau tidak? Masih di mute ya, Kilvi ya. Iya, sudah Bu ya, sudah terlihat ya. Sudah, coba Hasil. dijelaskan. Iya, jadi tadi ada 2 transaksi. Transaksi yang pertama, ini saya masuk di ini Bu, karena tadi sudah terlanjur saya record ya. Jadi saya Iya. masuk ke transaksi jurnal. Iya, nggak apa-apa, silakan. Monggo. Jadi yang pertama itu tadi kan karena penjualan tunai ke toko Global Persada. Jadi di sini customer-nya diganti toko Global Persada. Terus tadi karena apa namanya? Itu penjualannya kredit, ada terminnya atau syarat pembayaran. Untuk ini di sini termin. Nah, seperti ini payment is due-nya in a given of day, diskon day-nya karena 2/10 hari diskonnya 10. Balance due day-nya atau hari terakhir pembayaran 30 dapat diskon kalau sampai 10 hari dari tanggal transaksi itu dapat diskon 2%. Setelah itu karena tadi itu harganya sudah termasuk PPN, jadi centangnya saya tak inklusifnya Bu, maaf. Tak inklusifnya ini saya centang. Terus ini saya masukkan, saya entry sesuai dengan soal. Akhirnya subtotalnya sama ini ada biaya ongkos kirimnya, itu yang nggak ada PPN-nya, sehingga total semuanya 118.900. Karena ini bukan penjualan tunai, jadi apply today-nya kosong. Itu untuk yang penjualan kredit. Lalu ini yang penjualan tunai. Penjualan tunai sama masuknya di sales enter sales, bedanya di terminnya kita ganti dengan COD, cash on delivery. Jadi nggak pakai apa namanya termin. Terus ini diisi sesuai dengan soal, dan yang terakhir di sini apply to date-nya karena kita bayar hari ini, jadi saya isi sesuai dengan jumlahnya 77.100.000. Seperti itu, Bu. Ini hasil dari jurnalnya. Tanggal 3 untuk penjualan kredit, tanggal 7 untuk penjualan tunai. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kilvi yang sudah presentasi. Kita beri tepuk tangan dulu buat Kilvi, sudah semangat dan berani presentasi. Baik, yang lainnya gimana? Apakah sama dengan jawabannya Kilvi? Kadek, bagaimana Kadek? Samakah Kadek? Sama Bu, mirip sama yang sudah dipresentasikan oleh Kilvi. Bagus. Kalau Maria bagaimana Maria? Maria, kemana ini Marianya ya? Ya, Maulida sama tidak dengan pekerjaan Kilvi tadi? Sama Bu, sudah Bagus sama. sekali. Baik, jadi jawaban dari Kilvi tadi itu sudah benar ya. Hebat sekali, saya acungi jempol itu ya, sudah benar. Jadi saya rasa kalian semua sudah paham ya cara mengentri transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Baik, untuk tugas ini nanti tolong dikumpulkan di Google Classroom ya. Ingat-ingat, saya tunggu sampai tengah malam nanti ya. Nanti bisa di-upload di Google Classroom. Baik, selanjutnya untuk mengetes kemampuan pengetahuan kalian ini ya, apakah sudah paham atau belum tentang materi yang saya jelaskan, saya akan melakukan evaluasi. Soalnya berupa pilihan ganda yang ada di Google Form. Untuk link sudah saya bagikan di Google Classroom. Akan saya bagikan kembali di chat ya. Oke, jadi tolong dikerjakan sekarang secara mandiri, benar-benar dibaca baik-baik, teliti. Kemudian saat ini juga saya akan perlihatkan nilainya. Jadi sudah paham apa belum? Kalau nilainya di bawah 75 berarti tandanya belum paham. Nanti akan ada tugas mandiri lagi seperti itu ya. Apakah sudah dikerjakan? Belum ya?
Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Sudah ada yang sudah selesai. Bagus. Saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Oke. Alhamdulillah. Sudah ada 7 jawaban. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Bu. Bagus. Ini ada 7 siswa. Kita lihat. Wow, ada yang nilainya 60, ada yang 100. Nanti saya lihat lagi ya, nama-namanya saya tidak jelaskan di sini. Tapi alhamdulillah ada yang nilai 100. Kalau ada yang nilainya 100, berarti ini sudah paham materi yang sudah saya jelaskan. Tapi kalau masih ada yang nilai 60, nanti akan saya kasih tugas tambahan lagi, biar lebih paham. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu ya pelajaran hari ini. Kira-kira kita sudah dapat pengetahuan apa selama belajar hari ini? Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan raise hand. Iya, Kak Dek. Gimana, Kak Dek? Baik, saya coba menyimpulkan, Bu ya. Nanti kalau salah nggak apa-apa, Bu ya. Nggak apa-apa. Iya, setelah saya menyimak pelajaran Ibu tadi dan lewat video dan juga langsung ya, mendengarkan penjelasannya, dapat saya simpulkan bahwa hari ini kita sudah belajar tentang mengentri transaksi penjualan baik tunai maupun kredit. Nah, saat mengentrinya itu menggunakan command center, kemudian klik sales. Begitu, Bu, kurang lebih. Baik, terima kasih untuk Kadek, hebat sekali. Jadi, saya simpulkan hari ini ya. Jadi, untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai mengentri transaksi penjualan. Baik penjualan tunai maupun kredit itu sama-sama menggunakan command center sales. Yang membedakan hanya pay to D-nya saja. Untuk penjualan tunai, pay to D-nya diisi sejumlah total penjualan. Tapi kalau penjualan kredit tidak ada pay to D-nya. Seperti itu ya, Nak ya. Baik, untuk minggu depan itu ada materi baru yaitu tentang retur penjualan. Untuk bahan ajar sudah saya share di Google Classroom, silakan dilihat dan dibaca. Dibaca secara mandiri, dipelajari dulu ya. Jangan sampai minggu depan kita sudah mulai pembelajaran masih ngeblank gitu ya, belum ada bayangan. Jadi usahakan dibaca dulu. Seperti itu, Nak ya. Baik, sebelum saya tutup, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari. Amin. Salah hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, kemudian patuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu mintakan kepada Hilvi memimpin doa hari ini. Siap, Bu. Sebelum kita mulai, agar pelajaran ini lancar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Sudah, Bu? Ya, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Apakah ada yang tidak hadir? Nihil, Bu. Ada semua lengkap. Ya. Pada pertemuan yang sebelumnya,
kita sudah membahas tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Apakah ada yang masih ingat apa itu komunikasi bisnis? Ada yang masih? Iya, silakan Irma. Saya Bu. Ya, silakan. Ya, jadi komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis. Sudah terdengar, Bu? Ya, terdengar. Ya, betul sekali. Jadi komunikasi bisnis. Ya, sudah Irma. Jadi komunikasi bisnis itu merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik berupa komunikasi verbal maupun adalah komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis, baik verbal maupun non-verbal. Ya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Irma. Kemudian, apa saja unsur-unsur dalam komunikasi bisnis? Ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Ya, Lili, silahkan. Ya, Bu. Iya. Komunikasi terdiri dari komunikator, pesan, komunikan, konteks, media, dan efek, Bu. Ya, betul sekali. Jadi unsur komunikasi itu terdiri dari komunikan, kemudian komunikator, media, feedback, dan juga konteks. Ya, terima kasih Ibu Lili. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi bisnis. Setelah kalian mempelajari ini melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaian, kemudian berdasarkan perilaku, berdasarkan ruang lingkup, berdasarkan aliran informasi, berdasarkan jaringan kerja, dan berdasarkan peran individu. Ibu harap kalian bisa bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran dan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran kita. Kalian hari ini akan berdiskusi di forum diskusi yang telah Ibu sediakan di Classroom. Kemudian di akhir pembelajaran kalian akan menjawab soal evaluasi. Sebelumnya, Ibu telah mengunggah materi di Classroom. Silakan kalian bisa cek nanti di Classroom. Di sini sudah Ibu upload materi tentang komunikasi bisnis berupa PowerPoint dan bahan ajar. Silakan terlebih dahulu kalian mempelajari materi yang Ibu upload tersebut. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Apakah sudah selesai mempelajarinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Saya, Bu, izin bertanya. Iya, silahkan Indri. Dari materi yang sudah saya pelajari tadi, Iya. ada beberapa yang saya tidak paham. Itu apa, Bu, perbedaan komunikasi informal dan non-formal, Bu? Ya, perbedaan komunikasi formal dan informal. Ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Nina. Saya coba menjawab, Bu, ya. Jadi, untuk komunikasi informal itu adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi.
Sedangkan komunikasi non formal adalah komunikasi yang berada di antara yang formal dan informal. Biasanya berupa komunikasi yang berhubungan dengan hubungan pribadi. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Jadi komunikasi informal biasanya berupa penyebaran info yang bersifat pribadi atau isu atau desas-desus. Sedangkan komunikasi informal biasanya berupa hubungan dengan hubungan pribadi. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Ya, jika tidak ada, sekalian silahkan bentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang di dalam masing-masing kelompok. Silahkan bentuk kelompok terlebih dahulu. Jika sudah bentuk kelompok, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Lembar kerja peserta didik, kemudian kalian bisa berdiskusi di forum yang telah Ibu sediakan, yaitu forum diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan di kelompok 3. Silakan kalian bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, kalian bisa langsung upload di forum diskusi tersebut. Setelah itu nanti kita presentasikan. Silakan dikerjakan dulu anak-anak. Apakah ada yang sudah selesai? Apakah sudah selesai mengerjakan? Apakah sudah selesai semua? Sampun, Bu. Sudah, ya. Baiklah, untuk mempresentasikan hasil diskusi, Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ibu minta Natalia ya, kelompok 1 silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Iya, Bu. Sudah terlihat ya teman-teman semua? Ya, sudah, silahkan presentasikan Natalia. Iya, iya Bu Maulida. Jawaban kelompok kami yang pertama, jenis komunikasi itu berdasarkan cara penyampaiannya, itu ada komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak di mana dua belah pihak dapat bertatap muka. Yang kedua, komunikasi tertulis itu komunikasi berupa naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan berita bersifat kompleks. Yang kedua, berdasarkan perilakunya, itu ada komunikasi formal, ada komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi antara perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasi. Misalnya, rapat kerja perusahaan, konferensi, dan seminar. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, itu ada komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi
atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi, anggota atau organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan ruang lingkupnya, itu ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal itu adalah komunikasi yang berlangsung hanya dalam ruang lingkup dan lingkungan organisasi perusahaan atau perusahaan. Yang kedua, komunikasi eksternal itu komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat, berdasarkan informasinya, di sini ada komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah itu komunikasi yang berlangsung satu pihak, dan komunikasi dua arah itu komunikasi yang bersifat timbal balik. Itu Bu hasil diskusi kami. Ya, terima kasih Natalia. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya kepada kelompok satu yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tadi? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya Bu mau bertanya. Ya, Lili, silahkan. Saya mau bertanya berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi eksternal itu yang seperti apa ya? Ya, silahkan kelompok satu untuk menjawab pertanyaan Lili tadi. Silahkan siapa yang bisa menjawab? Iya, silahkan Indri. Komunikasi eksternal itu contohnya ada expose, ada pameran, ada promosi bakti sosial, sama ada konferensi pers, Bu. Itu komunikasi eksternal contohnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Indri. Betul sekali bahwa komunikasi eksternal itu bisa berupa pameran, kemudian promosi, kemudian bisa expo atau berupa siaran televisi, radio, bakti sosial, atau pengabdian kepada masyarakat. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Ada lagi? Jika tidak ada, mari kita simpulkan kegiatan diskusi kita kali ini. Ada yang mau membantu Ibu dalam menyimpulkan? Iya, Saya, Bu. silahkan. Bismillah ya, saya mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini dari diskusi dan juga tadi pembahasan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan cara penyampaian informasi itu terdiri dari komunikasi lisan dan juga komunikasi tulis atau tertulis. Terus kalau berdasarkan perilaku komunikasi itu terdiri dari komunikasi formal, informal, dan informal. Dan ruang lingkupnya itu terdiri dari komunikasi internal dan eksternal. Dan yang terakhir, kalau berdasarkan aliran informasinya, komunikasi terdiri dari komunikasi satu arah dan dua arah. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Terima kasih, Hilvi. Ibu tambahkan, jadi komunikasi itu terdiri dalam beberapa jenis, di mana jenis-jenis tersebut nanti juga akan menjadi beberapa macam lagi. Dan sudah dijelaskan Natalia tadi. Selanjutnya, silahkan kalian menjawab soal evaluasi yang ada pada Google Classroom. Di sini sudah Ibu sediakan. Evaluasi. Silahkan kalian jawab soal evaluasi dengan mengklik Google Form yang telah disediakan. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai, Bu? Ya, sudah selesai. Yang lain silahkan kita tunggu yang belum selesai. Sudah.
saya sudah, Bu. Iya, Bu. Iya, Ibu cek dulu untuk respon yang sudah masuk. Ya, sudah ada respon yang masuk. Nanti Ibu lihat, jadi bagi nilai yang di bawah KKM, silahkan nanti remedial, nanti Ibu beri soal tambahan di classroom lagi. Kemudian bagi yang sudah di atas KKM, nanti kita akan melakukan pengayaan. Yang belum selesai, silahkan kerjakan lagi. Sudah semua? Apakah ada yang belum selesai? Apakah ada yang masih belum selesai? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Iya, sudah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, nanti silahkan kalian isi refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini di classroom yang telah Ibu unduh tadi. Di classroom itu ada untuk kegiatan refleksi. Sebelum kita tutup pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Indri. Bisa Ibu minta bantu untuk memimpin doa? Iya Bu, bisa. Ya, silahkan. Marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillah. Kegiatan hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung di Tatap Maya. Kepada anak-anak, terima kasih telah berdiskusi dengan aktif dan berperan dalam pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran yang selanjutnya, kita akan membahas tentang cara komunikasi yang baik. Nanti Ibu upload lagi materinya di classroom, jadi kalian bisa mempelajari terlebih dahulu. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, 30 menit silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, di masa pandemi yang seperti ini ya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Anak-anak semua ketika kita dalam perjalanan luar harus tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap terjaga kesehatannya dan juga bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke,
anak-anak semua, kemarin Bapak sudah menge-share untuk materi yang Bapak di Google Classroom. Apakah sudah membuka semuanya? Sudah. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Oke, mungkin kalau misalnya sudah membuka, ada beberapa dari kalian yang mau sedikit untuk mencuplik materi yang akan kita buka, karena pada pagi hari ini saya akan membahas tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, mungkin dari kalian sudah beberapa sedikit membaca modul dari Bapak Imam, silakan kalau misalnya ada yang mau sedikit menjelaskan, saya kasih pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang haki? Saya, Pak. Oh, coba Bu Nina apa? Saya bantu jawab, Pak ya. Ya, Kalau ndak salah itu haki adalah hak atas kekayaan intelektual, hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Begitu, Bapak. Oke, betul sekali. Terima kasih Dek Nina yang sudah memberikan jawaban. Mungkin semalam sudah sedikit membaca-baca ya. Oke, pada pagi hari ini saya akan menge-share sebuah video tentang materi yang akan kita bahas. Oke, sebentar saya share screen dulu. Nah, ini adalah tentang hak atas kekayaan intelektual. Sudah bisa dilihat? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Belum nampak ya. Sebentar. Sudah nampak? Sudah mulai, Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Jadi bisa ditonton dulu untuk materi yang nanti akan kalian pelajari pada pagi hari ini. Silakan ditonton. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, jumpa lagi dengan saya Pak Imam Basuki. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada KD 3.3 memahami hak atas kekayaan intelektual dengan materi pokok hak atas kekayaan intelektual ataupun haki. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian haki, yang kedua siswa mampu memahami manfaatnya, dan siswa mampu mengimplementasikan dalam dunia usaha maupun dunia sehari-hari secara teliti dan mandiri. Baiklah, kita langsung saja simak video. Jadi pada sekarang ini wirausaha harus memahami dengan adanya haki ataupun hak kekayaan intelektual. Karena jika kita membuat sebuah karya ataupun cipta, maka hasil karya dan cipta itu harus dipatenkan sebagai nilai penghargaan yang telah kita buat ataupun kita hasilkan. Semua karya yang telah kita buat itu harus tetap menjadi hak kekayaan intelektual yang harus tetap dihargai dan dihargai. Asal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memanfaat ekonomi. Haki berupa cuma adalah sebagai hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.
konsepsi mengenai haki itu didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang telah dihasilkan. Manusia itu memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, serta biaya. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi haki. Tujuan pemberian perlindungan hukum itu adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat dan mencipta. Menurut Jill Macchio dan Andre Stewart, jadi kekayaan intelektual itu merupakan peristilahan umum untuk hak atau kumpulan hak yang dilindungi oleh hukum atau usaha atau upaya dari seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan sesuatu yang bernilai. Dengan kata lain, lebih dikhususkan untuk perlindungan dan investasi ekonomi dari seseorang atau beberapa orang yang mempunyai daya cipta. Kemudian, hak kekayaan intelektual itu memiliki dua sifat. Yang pertama, haki memiliki jangka waktu tertentu. Artinya, hak atas kekayaan intelektual itu memiliki jangka waktu terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, maka hasil penemuan tersebut akan menjadi hak milik umum. Akan tetapi, ada juga hak yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Yang kedua, hak bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya, tidak ada satupun orang yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Dan pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak lain. Dan tak hanya itu saja, pemilik haki memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Kemudian selanjutnya, manfaat dari haki dan sekaligus sebagai tujuan haki yang pertama adalah sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terdapat hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Hal ini mungkin timbul karena dengan adanya haki akan memberikan motivasi kepada para pencipta, industri, dan masyarakat luas untuk berkarya dan berinovasi, serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut. Yang keempat, sebagai bahan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah konsep haki. Jadi, haki itu memiliki kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan undang-undang dan wewenang menurut hukum. Yang kedua, haki merupakan kekayaan yang bersifat ciri dan menjadi milik orang. Yang ketiga, kekayaan intelektual yaitu kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia atau karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta, dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh produk dan sebagai landasan kegiatan penelitian ataupun yang sejenis. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang hak atas kekayaan intelektual ataupun haki. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak semuanya tentang hak atas kekayaan intelektual ataupun haki. Terima kasih sudah belajar pada pagi hari ini. Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang haki, ya. Sudah ditonton ya semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Pak Imam mau menanyakan dari
video tadi mungkin ada beberapa dari anak-anak yang belum paham, mungkin bisa Pak Imam jelaskan. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya? Dipersilakan jika ada yang bertanya. Saya, Pak. Oh iya, Bu. Silakan, Bu. Silakan. Saya sangat tertarik tadi lihat videonya Pak Imam, cuma Ya. saya masih bingung Pak, seberapa penting sih sebenarnya haki ini dalam dunia industri di Indonesia, Pak? Oke, saya rasa sangat penting ya, Kade, karena haki ini itu bisa melindungi hasil karya seseorang. Jika orang itu punya karya, itu bisa dilindungi dengan haki. Misalkan gini, banyak sekali sekarang orang buat lagu tapi tidak di daftar ciptakan gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika lagu itu nggak didaftarkan, maka ada orang yang mengcovernya itu view-nya lebih banyak, maka yang membuat karya itu justru nggak akan dapat royalti gitu. Tapi kalau udah didaftarkan, maka dia akan dapat royalti. Itu salah satu bagaimana melindungi dari hak atas kekayaan intelektual orang lain. Oke, itu mungkin silakan jika ada yang bertanya lagi. Ya Pak, saya Pak. Silakan. Nah, Irma. Pak, contoh ciptaan yang dilindungi hak cipta itu apa saja, Pak? Oh iya, tadi di video memang belum saya jelaskan. Nah, beberapa contoh yang bisa adik-adik lihat adalah yang pertama buku. Nah, buku itu salah satu yang bisa didaftarkan ke hak cipta. Yang kedua ceramah, yang ketiga lagu yang saya jelaskan tadi, lagu, musik, instrumen itu juga bisa. Kemudian drama, kemudian seni rupa, film dan lain sebagainya. Jadi beberapa media-media itu merupakan salah satu hal yang harus didaftarkan hak ciptanya. Jika kita melihat video YouTube, mungkin beberapa anak-anak sering nonton YouTube ya? Sering nggak? Sering, Pak. Nah, sering nonton. Misalkan ada seorang yang plagiat di YouTube, maka YouTube akan membanet akun tersebut. Artinya YouTube juga ada hak copyright agar bisa melindungi karya seseorang. Oke, dari situ ada yang masih ditanyakan lagi? Saya, Pak. Oke, silakan Indri. Sebenarnya apa tujuan diadakannya haki, Pak? Itu Nah, untuk apa? tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi tujuan utama sebenarnya adalah untuk melindungi si pemilik karya. Jadi sebagai perlindungan hukum kepada pencipta dan juga hasil cipta karyanya itu punya nilai ekonomis yang terkandung. Yang saya jelaskan tadi, misalkan ada seseorang yang mengcover lagu gitu kan. Mengcover lagu otomatis kalau misalnya dia mengambil lagu dari orang, nanti dia akan dapat royalti. Jadi misalkan dari view 1 juta apa 100 juta itu nanti akan ada pembagiannya seperti itu. Hanya pembagiannya itu kesepakatan dari kedua belah pihak seperti itu. Oke, mungkin untuk penjelasan dan tanya jawabnya sudah cukup ya. Selanjutnya saya akan membuat kelompok yang sudah saya share di Google Classroom. Jadi adik-adik semuanya nanti akan membahas satu permasalahan, kemudian nanti adik-adik semua mempresentasikan apa yang sudah adik-adik dapatkan dari diskusi masing-masing kelompok. Oke, untuk kelompoknya sudah paham ya? Ada yang belum dapat kelompok? Sudah, Pak. Oh, sudah Pak. Sudah semua. Sudah saya share. Siap. Sudah saya share ya di Google Classroom, jadi tinggal dilihat saja kelompok-kelompoknya. Nah, untuk topik permasalahan yang akan dibahas adalah siapakah yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta terhadap satu ciptaan. Gitu. Nah, itu silakan kalian bisa
untuk browsing ataupun saling diskusi satu sama lain. Nanti setelah ini kita ada yang presentasi ya, 1 atau 2 kelompok lah, biar bisa memberikan satu diskusi pada pagi hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit ya. Pak Imam, saya izin ya. Oh iya, mau kemana? Kebelet. Oh iya, silakan, monggo. Boleh. Oke, sudah 20 menit yang lalu. Mungkin ada beberapa kelompok yang mau presentasi terlebih dahulu, nanti nilainya bisa saya tambah yang maju duluan. Nah, biasanya ini kalau masalah nilai cepet ini biasanya. Ada yang mau presentasi duluan? Ayo, mana kelompok mana dulu nih yang mau presentasi duluan? Monggo. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Tadi kan kita membahas siapakah yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan ya, Pak? Iya. Nah, itu hasil kelompok kami, Pak. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktur Jenderal kecuali terbukti sebaliknya. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, Pak. Oke, bagus sekali Bu Maria. Terima kasih Bu Maria sudah memberikan tanggapannya pada pagi hari ini. Ada lagi kelompok 2 mungkin yang ingin menanggapi dari permasalahan yang sudah saya berikan tadi. Saya, Pak. Oh iya, silakan. Betul. Menurut diskusi kelompok kami, yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta itu adalah misalnya orang yang berceramah, Pak. Misalnya orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya kecuali terbukti sebaliknya, itu menurut kami dianggap sebagai mempunyai hak cipta. Oh iya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi hasil dari adik-adik semua sudah melakukan presentasi sangat baik sekali. Ya, intinya adalah hak cipta ini sangat penting sekali karena ciptaan ini merupakan hasil dari karya orang itu sendiri yang menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan ataupun seni dan sastra. Dan tentunya dalam perlindungan hak cipta itu sendiri itu tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena cipta itu harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan bisa menunjukkan keaslian, originalitas itu kalau dibilang sebagai ciptaan yang lahir yang didasarkan pada kemampuan, kemudian kreativitas, keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Seperti itu. Oke, anak-anak semua, pada pagi hari ini kita sudah berdiskusi, kita sudah tanya jawab, kemudian Bapak tadi juga sudah memberikan materi, Bapak juga sudah meng-share Google Form itu sebagai penilaian pengetahuan. Nanti silakan dilihat di Google Classroom, silakan kalian kerjakan. Oke, nanti bisa saya lihat untuk hasilnya. Untuk pagi hari ini mungkin sudah
panjang lebar kita berbicara tentang haki, yang intinya adalah haki itu sangat penting sekali. Mungkin untuk anak-anak semua yang ke depan mau buat usaha atau maupun buat karya, itu harus dan wajib didaftarkan hakinya, karena itu sangat penting untuk melindungi karya kalian. Oke, pada pagi hari ini, adakah yang mau menyampaikan hasil pembelajaran untuk sebagai bahan evaluasi pada pagi hari ini? Evaluasi dan refleksi ya. Adakah yang mau memberikan pendapatnya hasil pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo, apa saya tunjuk? Oke, coba Nina, coba hasil pembelajaran pada pagi hari ini apa? Baik, saya coba simpulkan Pak ya. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai hak cipta. Hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta sangat penting dalam sebuah karya. Mungkin seperti itu, Pak. Oh iya, terima kasih. Oke, anak-anak, pagi hari ini kita sudah belajar tentang hak cipta. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, dan tentunya kalian sudah mau kelas 12 ya. Mungkin kalian juga harus mempersiapkan nantinya kalian mau kemana, mau jadi apa, mau cita-cita jadi apa, mau kuliah kah, mau nikah kah, atau mau kerja kah, itu harus kalian mulai tanamkan pada diri kalian, apalagi sekarang itu masa-masa pandemi, jadi kerja sangat susah, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Nah, itu mungkin harus jadi bahan lah untuk kalian, untuk bagaimana kalian itu maju ke depan nantinya. Jadi ketika nanti sudah lulus pun kalian itu sudah tidak bergantung lagi kepada orang tua kalian. Makanya kalian harus mulai mandiri ya. Harus mulai mandiri. Saya lihat juga dari anak-anak sekalian ada juga yang beberapa jualan online. Nah, itu sangat penting sekali untuk bagaimana menumbuhkan wirausaha, jiwa bisnis yang nantinya itu akan sangat bagus untuk kemandirian kalian. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Apabila ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Dan tentunya untuk materi selanjutnya akan Bapak share di Google Classroom untuk modulnya. Nanti bisa dibaca-baca lagi sama anak-anak semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Tika. Monggo. Selamat pagi teman-teman, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah akses e-learning-nya untuk absen dan mengunduh file LKPD sama materi ajar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Ya, untuk absennya. Untuk absennya bisa absen di attendance. Terus untuk materi bisa diunduh di pengisian surat setoran pajak. Dan untuk diskusi kelompok, Ibu sudah tentukan kalian dibagi menjadi 2 kelompok, jadi kalian bisa diskusi di sini. Terus untuk LKPD, kalian bisa unduh di sini. Nanti post test, kalian bisa langsung akses post testnya. Nanti silakan dijawab soal di sini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menayangkan sebuah video untuk memotivasi kalian agar tahu pentingnya membayar pajak. Silakan disimak videonya. Sudah kelihatan ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nih. Ini video tentang pentingnya membayar pajak. Ya, itu tadi video tentang pentingnya membayar pajak. Nah, kita tahu banyak sekali keuntungan yang didapat dari negara, bukan dari negara, dari pembayaran pajak untuk membayarkan pembangunan atau fasilitas-fasilitas umum yang sering kita pakai. Ya, untuk sarana pembayaran pajak, salah satu yang akan kita bahas ini adalah sarana administrasi, yaitu surat setoran pajak.
Nah, pada pertemuan atau pada saat kelas 11, kita sudah sempat membahas tentang materi sarana administrasi perpajakan. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang surat setoran pajak. Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat apa itu surat setoran pajak? Rapat. Rapat sama Pak Joni. Masih ingat apa itu surat setoran pajak? Ya. Saya, Bu. Maria. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, Bu. Ya. Ya, itu dia SSP ya, bukti dari pembayaran pajak. Nah, kalau misalnya kita melakukan transaksi pembayaran pada umumnya, biasanya kita akan mendapat kwitansi, nota, dan lain-lain. Berbeda dengan pajak, kita akan mendapat tanda buktinya berupa surat setoran pajak. Ya. Sama nak berani panggilan di situ ruang situ. Enak Pak Jono barang. Jadi itu Mas apa sebentar. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian surat setoran pajak, fungsi-fungsi lampiran dari surat setoran pajak, pengisian prosedur pengisian surat setoran pajak, mempersiapkan pengisian surat setoran pajak, dan pengisian surat setoran pajak PPh orang pribadi. Nah, untuk sekarang materinya Ibu akan jelaskan melalui PowerPoint. Nah, silakan diperhatikan. Administrasi pajak kelas 12 tentang surat setoran pajak SSP PPh orang pribadi. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama menjelaskan pengisian surat setoran pajak SSP PPh orang pribadi, menjabarkan pengisian surat setoran pajak, menerapkan pengisian surat setoran pajak, mempersiapkan pengisian surat setoran pajak, dan melakukan pengisian. Yaitu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengertian surat setoran pajak PPh orang pribadi. Ya, SSP atau surat setoran pajak itu merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 24/PJ/2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Nah, untuk formulir surat setoran pajak ini terdiri dari 4 rangkap atau 4 lembar surat setoran pajak. Yang pertama, lembar pertama itu dikhususkan untuk arsip wajib pajak. Lembar yang kedua untuk kantor pelayanan pemendaharaan negara atau KPPN. Lembar yang ketiga dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Lembar yang keempat untuk arsip
kantor penerima pembayaran. Dan yang kelima ini sebenarnya tidak diwajibkan. Nomor 5 ini untuk arsip kantor penerima pembayaran. Ya. Nah, setelah kita membahas tentang materi pengertian SSP dan fungsi dari lampiran-lampiran lembar SSP, Ibu ingin menanyakan apa tujuan dibuatnya surat setoran pajak. Adakah yang tahu apa tujuan dibuatnya surat setoran pajak? Saya, Bu. Ya. Jadi fungsi surat setoran pajak itu sangat berperan sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, SSP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Ya, benar sekali. Jawabannya ya sebagai bukti dalam kita melakukan pembayaran pajak. Nah, kita sekarang lanjut ke pengisian surat setoran pajak. Nah, di sini ada contoh surat setoran pajak. Nah, ini lampiran lembar untuk arsip wajib pajak atau lembar pertama. Ini contoh dari pengisiannya, contoh suratnya. Untuk pengisiannya, yang pertama kita harus mengisi identitasnya, NPWP, nama wajib pajak, dan alamat wajib pajak. NPWP itu diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Nama wajib pajak diisi dengan nama wajib pajak itu sendiri. Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, ini ada ketentuan tersendiri. Untuk wajib pajak badan diisi dengan 01.000.000.0 strip xxx.000. Dan untuk wajib pajak orang pribadi diisi dengan 04.000.000.0 strip xxx.000. Untuk XXX sendiri itu diisi dengan nomor kode KPP domisili pembayar pajak. Nah, nama dan alamat diisi sesuai dengan kartu tanda penduduk atau identitas yang sah atau jelas. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Di bawah kolom pengisian identitas wajib pajak terdapat kolom NOP dan alamat objek pajak. Nah, bagian ini diisi dengan pembayar pajak yang berhubungan dengan transaksi atas tanah dan atau bangunan. Misalkan, pembayaran pajak atas penjualan, hibah, atau waris tanah, dan atau bangunan. Isi kolom NOP dengan nomor objek pajak PBB dan dapat menemukan nomor NOP pada surat pemberitahuan pajak terutang, SPPT, PBT, PBB tanah. Yang selanjutnya ada kode akun pajak dan kode jenis setoran. Untuk kode akun pajak diisi dengan angka kode akun pajak untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor yang tertera di tabel kode akun pajak dan jenis setoran yang terdapat pada lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 38/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan per 23/PJ/2010 dan terakhir diubah dengan per 31/PJ/2013.
Untuk kode jenis setoran, KJS diisi dengan angka dalam kolom kode jenis setoran untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor pada tabel kode akun pajak dan jenis setoran yang sesuai dengan penjelasan dalam kolom keterangan pada tabel kode akun pajak dan kode jenis setoran. Nah, dalam pengisian SSP, dalam pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran, ini tidak boleh salah, harus teliti. Karena ini akan menentukan benar tidaknya dalam pembayaran pajak. Nah, untuk materi ini, materi kode akun pajak dan kode jenis setoran, sudah Ibu upload di LMS, di bagian materi nanti bisa langsung diunduh juga di sana sebagai bahan tambahan dalam mempelajari pengisian surat setoran pajak. Kita lanjut ke uraian pembayaran. Nah, di uraian pembayaran ini diisi sesuai dengan kolom jenis setoran yang berkenaan dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran pada tabel kode akun pajak dan jenis setoran. Khusus PPh final pasal 4 ayat 2 atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dilengkapi dengan norma pembeli, nama pembeli, dan lokasi objek pajak. Khusus PPh final pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan yang disetor oleh yang menyewakan dilengkapi dengan nama penyewa dan lokasi objek sewa. Untuk masa pajak diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau setoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Terus untuk tahun pajak itu diisi dengan tahun terutangnya pajak. Nomor ketetapan. Nah, nomor ketetapan ini tercantum pada ketetapan pajak, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPKBT, atau surat tagihan pajak, STP, hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang bayar atau kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak ketika wajib pajak telah menerima surat tersebut. Jadi apabila tidak digunakan untuk membayar pajak kurang tambahan, pajak kurang bayar, itu tidak perlu diisi. Lanjut ke jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran isi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat bagi wajib pajak yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang dolar Amerika diisi secara lengkap sesuai dengan sampai dengan sen. Terus untuk terbilang itu diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Diterima oleh kantor penerima pembayaran. Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh kantor penerima pembayaran, Bank Persepsi atau Devisa Persepsi atau PT Pos Indonesia. Tanda tangan dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap atau stempel kantor penerima pembayaran. Nah, untuk bagian wajib pajak atau penyetor, pertama itu diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas wajib pajak penyetor, serta stempel usaha. Nah, yang terakhir, ini tanda terima kasih telah membayar pajak untuk pembangunan bangsa, atau disebut dengan ruang validasi kantor penerima pembayaran. Nah, ini diisi nomor transaksi pembayaran pajak, NTPP, dan atau nomor transaksi bank, NTB, atau nomor transaksi pos, NTP, hanya oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerjasama modul penerimaan negara dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Ini salah satu transaksi atau contoh dari data wajib pajak yang akan diisi ke surat setoran pajak. Nah, di sini ada data wajib pajak. Yang pertama data nama wajib pajak Nurdiansyah, NPWP 242332119412000. Alamat Jalan Apel Raya nomor 11 Depok. Pada tanggal 10 Oktober 2016, Nurdiansyah melakukan pembayaran pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Final 1% untuk masa September 2016 berdasarkan PP 46 tahun 2013. PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 100.000. Nah, jadi pengisiannya akan seperti ini. Pertama diisi dengan identitas. Identitas pertama NPWP, karena masukkan NPWP-nya, NPWP Pak Nurdiansyah. Terus yang kedua nama wajib pajak, isi dengan nama Pak Nurdiansyah. Terus alamat wajib pajak, itu Jalan Apel Raya nomor 11 Depok. Nah, untuk NOP sama alamat OP itu tidak diisi karena transaksi atau kasus ini tidak memuat tentang transaksi atas tanah dan atau bangunan. Jadi tidak perlu diisi. Terus untuk kode akun pajak, nah kode akun pajak ini kalian bisa lihat di materi yang sudah Ibu kasih, materi tentang kode akun pajak dan kode jenis setoran. Kode akun pajak untuk PPh final ini 411128 dan kode jenis setoran yaitu 420. Uraian pembayaran PPh final PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu final 1% berdasarkan PP 46 tahun 2013. Nah, untuk masa pajak, untuk masa pajak ini adalah bulan September. Nah, dibayar bulan Oktober untuk membayar pajak bulan September. Jadi masa pajaknya diisi tanda silang di bulan September. Untuk tahun pajak, tahun pembayaran yaitu tahun 2016. Nomor ketetapan tidak diisi. Nomor ketetapan tidak isi karena tidak untuk membayar yang kurang bayar atau kurang bayar tambahan. Untuk jumlah pembayaran, itu jumlah pembayaran 100.000, terbilangnya tulisan Latin, bahasa Indonesia 100.000. Dan untuk diterima oleh kantor penerima pembayaran itu tidak diisi. Isi yaitu wajib pajak penyetor, itu isi tempatnya Depok, tanggal 10 Oktober 2016. Ya, di bawahnya namanya Nurdiansyah. Ya. Begitu materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, Adek Wirastuti. Barusan saya sudah menyimak apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, seandainya dalam pengisian itu terjadi salah ngisi, Bu. Apa yang akan terjadi seandainya kita ada kesalahan pengisi? Untuk masalah kesalahan pengisian dalam SSP itu merupakan atau dikategorikan kesalahan wajib pajak. Jadi wajib pajak sendiri bisa melakukan pengajuan permohonan untuk pemindah bukuan. Ya, pengajuan pemindah bukuan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk membenahi yang salah tersebut dengan melampirkan SSP yang salah. Ya, SSP yang salah dilampirkan untuk melakukan pemindah bukuan. Begitu.
terima kasih Bu. Jawabannya berarti agak ribet juga Bu ya kalau kita sampai salah ngisi, berarti harus benar-benar mengisi Harus, Bu ya. ya, harus benar mengisi dan teliti, terutama di kode jenis setoran dan kode akun pajaknya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Iya. Saya juga sering mendengar SPT, Bu. Yang saya tanyakan, apa perbedaan SPT dengan SSP, Bu? Oh, untuk SSP dan SPT memang terdengar ini ya agak mirip. Untuk SPT sendiri, surat pemberitahuan itu adalah surat yang digunakan untuk pembayaran, alat membayarnya. Sedangkan SSP itu bukti pembayarannya. Jadi bisa dibedakan antara SPT dan SSP. SPT alat untuk membayarnya atau melaporkan pajaknya, jumlah pajak yang akan dibayar, sedangkan SSP itu tanda bukti pembayarannya. Bisa diterima? Ibu, terima kasih, Bu. Ada lagi yang bertanya? Enggak, Bu, sudah cukup jelas. Iya, kalau sudah, kita lanjutkan ke pengisian LKPD-nya ya. Untuk pengisian LKPD, kita melakukan latihan pengisian surat setoran pajak. Ya, untuk lampiran LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, dan soalnya sudah Ibu upload di LMS. Setiap kelompok, masing-masing anggota kelompok seharusnya sudah mendownload. Sudahkah kalian memiliki masing-masing lembar kerja? Ampun Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, nah Ibu kan sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anggota. Nah, SSP juga terdiri dari 5 lembar surat setoran pajak. Jadi masing-masing anggota kelompok bisa mengerjakan atau punya tugas sendiri-sendiri, mengerjakan lampiran yang mana. Jadi setiap anggota sudah memiliki tugas masing-masing. Ya, untuk soalnya juga sudah ada di LKPD, jadi kalian bisa mengerjakan sekarang. Ya, silakan kerjakan untuk LKPD-nya untuk pengisian surat setoran pajak. Sampun Bu, sampun selesai. Kami sudah selesai Bu. Ya, untuk yang sudah selesai, bagaimana kalau Ibu minta salah satu untuk presentasi? Ya, presentasi satu aja untuk yang satu lampiran atau lampiran satu aja. Ya, untuk menghemat waktu, adakah yang ingin presentasi? Atau Ibu tunjuk ya, kelompok 2, ada yang mau mewakili? Sudah. Mengisi wajib pajak ya, Bu ya? Iya, lembar pertama saja. Ya, saya Bu, boleh. Ya, silakan. Sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah. Sudah Bu. Ini dari kelompok kami tadi mencoba mengerjakan diskusi kelompok. Ini untuk mengisi surat setoran pajak. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Niputu. Caranya yang pertama mengisi NPWP, nama NPWP, alamat NPWP, dan mengisi melengkapi nomor
nomor NOP dan alamat pajak orang pribadi. Nah, seperti ini Bu Putu yang kami usahakan tadi diskusi dengan kelompok. Iya. Kami sudah mengisi sampai dengan selesai. Jadi ini hasil dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Untuk kelompok yang lain, adakah yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Iya, silakan. Jawaban kelompok kami sudah sama dengan jawaban kelompok Bu Natali. Seperti itu, Bu. Iya, untuk jawabannya sudah benar ya. Untuk pengisian NPWP, alamat, nama, NOP, karena ini atas transaksi pengalihan tanah dan bangunan, jadi harus diisi. Dan semuanya pengisiannya sudah benar. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk yang presentasi. Tadi Natalia sama yang mengomentari Bu Nina. Ya, untuk sekarang materi yang kita pelajari sudah selesai. Sekarang Ibu minta kalian mengisi atau mengerjakan evaluasi. Ya, evaluasinya sudah Ibu share di Google Form, share di WhatsApp group. Tugasnya apa namanya, evaluasinya lewat Google Form. Silakan dijawab. Ibu beri waktu beberapa menit untuk mengerjakannya. Ya. Setelah selesai, nanti hasilnya bisa kalian lihat di LMS ya. Bisa lihat di LMS. Nanti jika kalian nilai kalian di bawah 78 atau KKM, nanti akan ada remedial. Untuk yang sudah tuntas 78 ke atas akan diberikan pengayaan. Untuk remedial dan pengayaan sudah nanti akan Ibu upload di LMS. Jadi kalian bisa mengerjakan di sana, mengerjakan remedial ataupun melaksanakan pengayaannya. Nah, jika sudah, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Jika tidak, Ibu minta salah satu untuk menyimpulkan ya, menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Adakah yang bersedia? Saya, Bu. Ya, silakan. Materi hari ini yang kita pelajari hari ini itu bisa kita simpulkan bahwa hari ini kita mempelajari pengertian SSP, fungsi lain dari SSP, perbedaan antara SSP dengan SPP, dan kesalahan dalam pengisian SSP, Bu. Itu materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih, Ya. Bu. Terima kasih untuk Indri yang sudah mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, kita akan bertemu lagi minggu depan. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang materi baru, yaitu pengisian SPT badan. Nah, untuk tugas materi ini, tugas SPT, Ibu ada satu tugas keterampilan. Ibu sudah upload di LMS, nanti silakan itu di-download untuk lembar kerjanya, dikerjakan. Waktu pengerjaannya 1 minggu, yaitu sebelum pembelajaran minggu depan dimulai. Ibu harap tugasnya sudah dikumpulkan. Ya, untuk sekarang, karena sudah selesai, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Ya, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.